Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Andi Bakti sebagai penguji. Yang saya hormati Ibu Nimade Sunarsi SPD, mentor daripada Ibu Niwayan Yuniasti. Terima kasih atas kehadiran Ibu Nimade, atas undangan kami. Yang saya hormati Ibu Niwayan Suniati. Anda siap, Ibu? Siap, Bu. Oke. Nah, pada kesempatan ini saya berikan waktu Anda 10 menit ya untuk memaparkan, kemudian diberikan kesempatan kepada mentor untuk memberikan penguatan, dan terakhir kepada Pak Andi selaku penguji. Saya persilakan Ibu Niwayan. Izin share screen, Bu. Ibu kelihatan saya, Bu? Belum. Coba kamu share screen dulu. Belum ada, Dek. Begitu buka PPT, share screen-nya. Nah, sudah. Sudah kelihatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP, Coach Ibu Dr. Randa Dewi Janggola, Mentor Ibu Nimade Nuriasti, Host Ibu Dewi, dan PKPSDN Bapak Prasetyo. Terima kasih, nama saya Niwayan Juniasti Tiani, jabatan sebagai guru kelas dan unit kerja di SDN Inti Masari. Saya mengambil isu yaitu menerapkan model pembelajaran realistik matematik education atau RME untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 5 di SDN Inti Masari. Tugas dan fungsi jabatan guru yang pertama yaitu menyusun kurikulum, menyusun silabus, menyusun RPP, melaksanakan kegiatan belajar, mengajar, kemudian menyusun soal, menilai hasil belajar, menganalisis hasil belajar, melaksanakan pengayaan. Latar belakangnya yaitu berdasarkan data di kelas 5 SDN Inti Masari terdapat 62,5% yang belum memahami pembelajaran matematika sehingga menyebabkan hasil belajar tidak mencapai KKM. Penyebabnya yaitu kurangnya semangat siswa saat belajar, banyak siswa yang bengong saat guru menjelaskan di depan, dan pembelajaran berpusat pada guru. Sehingga upaya yang dilakukan yaitu menerapkan model pembelajaran RME. Selama saya mengajar di SDN Inti Masari, saya mengidentifikasi 4 isu. Yang pertama, kurangnya minat membaca siswa di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, rendahnya nilai matematika pada siswa kelas 5. Yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa terhadap lagu kebangsaan. Yang keempat, tidak efektifnya pembelajaran di masa PJJ yang berakibat menurunnya semangat belajar siswa. Selanjutnya, analisis penetapan isu saya menggunakan teknik APKL. Berdasarkan analisis APKL diperoleh 2 masalah yang memenuhi syarat. Yaitu 1, kurangnya minat membaca siswa di masa pandemi COVID-19. 2, rendahnya nilai matematika pada siswa kelas 5. Selanjutnya, menentukan prioritas masalah dengan menggunakan alat tapisan USG. Berdasarkan hasil analisis menggunakan alat tapisan USG diperoleh masalahnya yaitu rendahnya nilai matematika pada siswa kelas 5 di SDN Inti Masari. Identifikasi penyebab masalahnya saya menggunakan diagram fishbone. Di sini terdapat 4 penyebab yaitu model pembelajaran yang digunakan kurang tepat, kurang optimalnya penggunaan media, siswa banyak yang bengong saat mendengar penjelasan guru, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Gagasan kreatif pemecahan masalah yaitu menerapkan model pembelajaran RME. Model pembelajaran RME adalah model pembelajaran kontekstual, di mana dalam kegiatan pembelajaran guru bertindak sebagai fasilitator dan siswa yang berperan aktif dalam menemukan konsep matematika berdasarkan pengalaman.
Tujuan dari penerapan model RME yaitu untuk meningkatkan hasil belajar matematika dan manfaatnya yaitu agar menjadi motivasi untuk senantiasa belajar. Selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai ASN berakhlak dalam setiap tahapan kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan, itu kedudukan dan peran ASN-nya, manajemen ASN. Tahapan kegiatannya: 1. Menyiapkan konsep rencana kegiatan aktualisasi, 2. Berkonsultasi dengan mentor, 3. Berkoordinasi dengan teman guru. Outputnya, tersedia rancangan kegiatan aktualisasi, menerima masukan dan saran dari mentor, menerima masukan dan saran dari teman sejawat. Keterkaitan dengan agenda 2 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan loyal. Tahapan yang kedua yaitu membuat rancangan pembelajaran. Dalam membuat rancangan pembelajaran, kegiatannya yaitu 1. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, 2. Membuat soal pretest dan posttest, 3. Membuat lembar kerja peserta didik, 4. Membuat media pembelajaran, 5. Memberikan soal pretest kepada siswa. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RME. Tahapan kegiatannya yaitu 1. Mempersiapkan siswa dalam melaksanakan pembelajaran, 2. Membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil secara heterogen yang berjumlah 4-5 orang dalam satu kelompok. Yang ketiga, membagikan media pembelajaran kepada masing-masing kelompok untuk diamati. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Yang kelima, membuat kesimpulan. Selanjutnya, yang keempat, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Tahapan kegiatannya yaitu melaksanakan post-test, menilai hasil post-test siswa, menganalisis hasil nilai pre-test dan post-test siswa. Rencana jadwal kegiatan aktualisasi yaitu kegiatan yang pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Mei minggu kedua. Kegiatan yang kedua, membuat rancangan pembelajaran yaitu pada bulan Mei minggu ketiga. Yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model RME pada bulan Mei minggu keempat. Selanjutnya melaksanakan evaluasi pembelajaran itu pada bulan Juni minggu pertama. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Niwayan. Tolong stop share screen. Nah, untuk itu saya persilakan Ibu Nimade Nuriasi, SPD, untuk memberikan tanggapan dan masukan ataupun tambahan penjelasan. Saya persilakan. Bu, mohon maaf sebelumnya di laptopnya mentor saya jadi kamera belakang, Bu. Oh, kok gitu? Laptop saya, Bu. Saya kasihkan. Gak apa-apa, ngomong aja sambil memperbaiki. Ya. Silakan Ibu Nimade. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya sebagai mentor dari Ibu Niwayan University. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kedengaran, Bu. Nah, itu dia. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mentor dari Ibu Niwayan University SPD yang dalam hal ini sebagai laskar peserta. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP sebagai penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Deni Janggola MSI dari Ibu Dr. Anda Deni Janggola MSI sebagai coach. Yang saya hormati Ibu Dewi sebagai coach dan langsung pada Ibu
Niwayan Juni Astiti sebagai peserta Laskar. Baik, saya sebagai mentor dari Ibu Niwayan sangat mengapresiasi apa yang sudah dipaparkan tadi. Memang betul bahwa beliau sudah berkoordinasi dan berkonsultasi kepada saya sebagai mentornya, termasuk juga memberikan berkonsultasi dengan guru-guru yang senior yang ada di sekolah kami. Memang alasannya beliau memilih model pembelajaran RMA, yaitu karena rendahnya nilai matematika di siswa yang dia menjadi asuhannya, yaitu muridnya di kelas, yaitu kelas 5. Mungkin pengaruh dari pandemi ini mungkin. Kemudian proses belajar mengajar masih berpusat pada guru. Jadi anak-anak kurang aktif secara kenyataan. Kemudian harapan saya sebagai mentor yang berlaku di SDN Inti Masari, yaitu sangat mengharapkan semoga model yang diterapkan, yaitu model RMA ini berhasil diterapkan di sekolah ini dan membuahkan hasil yang baik dan boleh menjadi contoh bagi teman-teman guru yang lain. Demikian yang saya dapat sampaikan sebagai penguatan kepada Ibu Niwayan Juni Astiti sebagai Laskar yang ada di SDN Inti Masari. Terima kasih, selamat pagi. Mohon maaf Bu, belum di-unmute Bu. Ya, terima kasih Ibu Nimade atas dukungannya dan beberapa harapan yang itu kita harapkan bahwa apa yang dihasilkan itu bisa dicontoh oleh orang lain, bukan hanya orang lain tapi bisa saja menjadi contoh di seluruh sekolah yang SMP yang menerapkan matematika gitu ya. Harapan kita seperti itu supaya ada nilai tambah bagi yang bersangkutan untuk melakukan inovasi. Terima kasih Bu. Kemudian saya persilakan Bapak Andi Bakti untuk memperdalam hal-hal yang menjadi catatan Ibu Niwayan. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Dery Janggola selaku coach, yang saya hormati Ibu Nimade Nuriasi sebagai mentor, yang saya hormati rekan-rekan dari BKPSDM Kabupaten Parigi Mutong, yang saya hormati Ibu Hos, Ibu Dewi, dan yang terkhusus yang saya hormati Ibu Niwayan Juniasti Tiani ya. Iya Pak. Sehat Bu? Sehat Pak. Sehat ya. Baik. Terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada Ibu Mentor atas kehadiran Ibu Mentor telah berkesempatan hadir pada hari ini. Tentunya di tengah-tengah kesibukan Ibu Mentor. Dukungan Ibu Mentor kepada peserta kami harapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan ini, karena dukungan Ibu Mentor sangat penting untuk peserta tentunya. Baik, terima kasih Bu Mentor. Mudah-mudahan didukung terus pesertanya bisa menyelesaikan laporan aktualisasinya sampai dengan selesai. Baik, untuk Ibu Niwayan tadi sudah dipaparkan mengenai gagasan Ibu Niwayan ya, dalam pemecahan isu yang diangkat, yaitu penerapan model pembelajaran realistik matematik education itu atau RME ya, untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas 5 di SDN Inti Mayasari ini ya. Masari. Oh, Masari, baik. Masari ini daerah mana kalau boleh tahu Bu? Di Kecamatan Parigi Selatan Pak. Oh, Parigi Selatan ya. Ya. Tapi tidak masuk daerah terpencil juga ya? Tidak Pak, tidak. Oh tidak ya, berarti masih di daerah-daerah yang mudah terjangkau ya? Iya.
Baik. Dari judul yang Ibu, gagasan pemecahan isu yang Ibu angkat tadi, sudah dijelaskan sebenarnya tadi beberapa mengenai apa alasan kenapa diangkat judul ini. Ya, sudah dijelaskan. Cuma di sini kalau saya lihat laporannya masih perlu penambahan barangkali ya, perlu penambahan data karena di sini Ibu Niwayan ini ingin meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini sudah ada data, tapi memang masih samar ya, masih samar datanya, jumlah siswa, berapa KKM-nya, cuma tidak tergambar KKM yang dimaksud seperti apa saja ya. Cuma mungkin kalau sempat, kalau bisa ditambahkan data-data siswanya, termasuk nilai-nilai yang mereka capai. Agar kenapa? Nanti bisa terukur nanti ketika diaktualisasi nanti Ibu Niwayan. Setelah mengukur, melakukan aktualisasi, diukur apakah benar-benar terjadi peningkatan atau tidak, ya. Gitu. Baik. Di sini juga saya minta nanti seperti apa kondisi yang diharapkan oleh Ibu Niwayan nanti tolong ditambahkan ya. Tolong tambahkan seperti apa kondisi yang diharapkan setelah Ibu melaksanakan kegiatan ini, apa saja yang ingin diharapkan, ya. Itu nanti akan nyambung dengan aktualisasinya nanti. Jadi terukurnya di situ ya, terukurnya di situ. Setelah apa-apa yang Ibu Niwayan harapkan itu akan tergambar di laporan aktualisasinya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Baik. Untuk yang lain saya rasa sudah cukup jelas ya, cukup jelas. Jadi saya tidak perlu perbaiki lagi. Cuma ada beberapa tambahan paling yang ada di kegiatan. Kalau saya lihat kegiatannya ini bagus ya, bagus ini kegiatannya. Ya, betul yang disampaikan oleh Ibu Coach tadi, Bu Dery. Kalau bisa ini bisa diikuti atau jadi model ya untuk teman-teman di sekolah-sekolah lain juga boleh. Cuma memang ada beberapa tambahan ya, tambahan mungkin atau perbaikan. Di sini kalau masalah penulisan sudah cukup baik ya Ibu Niwayan. Untuk di kegiatan juga nanti saya minta tolong sedikit dirapikan ya, sedikit dirapikan antara tahapan kegiatannya, outputnya maupun nilai-nilai yang terkait dengan tahapannya mungkin bisa disejajarkan ya, mungkin bisa disejajarkan supaya lebih terlihat keterkaitan substansi nilainya, mata pelatihannya yang mana, tahapan pertama keterkaitannya yang mana. Selanjutnya barangkali saya ingin dengarkan sedikit dari Ibu Niwayan mengenai tadi yang saya sampaikan adalah keterkaitan nilai. Saya cuma ingin mendengar sedikit ya, sedikit saja sampel saja barangkali satu tahapan saja, misalnya menyiapkan konsep rencana kegiatan aktualisasi kan jelas ada nilai-nilai yang terkait di dalamnya ya. Seperti apa Ibu Niwayan nanti akan menerapkan nilai itu dalam tahapan ini? Sedikit saya singkat saja, silakan. Ya, terima kasih Pak. Dalam menyiapkan konsep rencana kegiatan itu, nilai berorientasi pelayanan yang masuk di situ Pak. Artinya, dalam nilai berorientasi pelayanan itu kan kita memahami kebutuhan masyarakat. Di mana kalau saya sebagai guru itu, masyarakatnya itu adalah siswa. Jadi, saat saya menyiapkan konsep rencana kegiatan itu, otomatis saya sudah memahami kebutuhan siswa saya. Begitu. Makanya saya harus menyiapkan itu Pak. Gitu ya. Berarti cuma satu nilai dasar nilai berakhlaknya. Oh, saya kira Bapak cuma satu. Ada lagi Pak. Akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur Pak. Iya. Iya, kita sebagai guru, sebagai contoh, sebagai panutan bagi siswa itu kita harus melaksanakan tugas dengan jujur. Kemudian kompeten. Kita harus menunjukkan kualitas kerja kita yang terbaik. Terus harmonis yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Membangun lingkungan kerja yang kondusif itu yang saya maksudkan dengan membangun hubungan kerja dengan kepala sekolah, dengan guru, begitu.
menjaga nama baik sekolah juga, Pak. Baik, itu tadi yang saya maksudkan ya. Iya, Pak. Jadi penerapan nilai per tahapan itu harus jelas ya, harus jelas supaya Ibu Niwayan dalam penulisan laporan aktualisasinya nanti tidak bingung. Ini tahapan kedua ini mana sih nilainya? Tahapan pertama mana sih nilainya? Jadi supaya jelas dibuat garis lain begitu. Tahapan kegiatan 1 apa, outputnya apa, kemudian keterkaitan substansi mata pelatihannya apa-apa saja ya. Iya. Jadi barangkali tidak perlu dijelaskan seperti panjang lebar seperti ini, berorientasi pelayanan cukup berorientasi pelayanan atau apa saja yang terkait di berorientasi pelayanan ya. Misalnya indikator-indikatornya apa, silakan ditambahkan. Dan setiap tahapan ya, supaya tidak bingung nanti Ibu Niwayan untuk menuliskan di bab 3-nya nanti ya. Ya, Pak. Terima kasih. Baik. Ya. Baik. Untuk masalah nilai saya rasa sudah baik ini Ibu Niwayan. Keterkaitan visi misi juga sudah. Penguatan nilai OPD juga sudah ada. Tinggal mungkin dirapikan saja di bagian kegiatan kedua juga begitu ya. Kegiatan kedua juga tinggal dirapikan. Ini menurut Ibu Niwayan ini bisa selesai kira-kira dalam satu bulan ini waktunya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Ya. Baik. Kemudian ini mungkin bagian terakhir ini ya, bagian evaluasi. Saya sebenarnya agak penasaran sedikit ya, masalahnya di sini setelah Anda menganalisis nilai pretest dan posttestnya itu tidak ada tahapan selanjutnya ya. Tidak ada tahapan selanjutnya, mau dikemanakan itu hasil pretest dan posttestnya. Apakah dilaporkan ke pimpinan kah atau diangkat sebagai data apa gitu ya. Mungkin itu bisa dibicarakan dengan Ibu mentornya barangkali ya, bisa dibicarakan ke mentornya. Akan diapakan hasil analisisnya, karena tadi kan Ibu ingin meningkatkan kan, Ibu ingin meningkatkan setelah Ibu mengukur kembali terjadi peningkatan atau tidak, hasilnya akan dikemanakan, akan dilaporkan kemana ya? Ya mungkin bisa ditambahkan satu tahapan ya, mungkin melaporkan ke mentornya ya, melaporkan hasil analisisnya sekalian untuk pembuktian nanti ya, untuk pembuktian di bab 3. Ya Ibu Niwayan, saya yakin dan percaya Ibu Niwayan bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Saya berharap juga ya, tentunya kami juga secara lembaga berharap kepada Ibu Niwayan diaktualisasi dan habituasi nilai ini. Ingat Ibu Niwayan melaksanakan kegiatan dan menghabituasi nilainya ya, menghabituasikan nilainya. Jadi kegiatannya Ibu laksanakan, nilainya Ibu habituasikan dalam tahapannya. Ya. Itu nanti yang akan Ibu tuliskan di bab 3 ya. Jadi setiap tahapan itu bercerita tentang nilai yang Ibu habituasikan. Ya, Bu Niwayan. Sebagai gambaran untuk Ibu Niwayan ke depannya. Jadi nanti setelah kegiatan selesai, apa rencana tindak lanjutnya Ibu Niwayan nanti silakan dituliskan di kesimpulan ya. Nanti itu akan dijelaskan oleh Ibu coach atau pengampu materinya ya. Jadi secara keseluruhan Ibu Niwayan sudah baik. Tinggal ada tadi sedikit diperbaiki ya, untuk penulisan dirapikan sedikit, untuk di kolom ya, dirapikan sedikit penulisannya, disesuaikan dengan outputnya maupun nilai-nilainya. Baik, semangat untuk Ibu Niwayan ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, bakal begitu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Andi Bakti yang sudah memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil. Saya minta Ibu Niwayan dicatat semua ya. Apa yang menjadi catatan tadi mengenai latar belakang yang harus diperjelas, kondisi yang diharapkan seperti apa, kemudian matriks itu diboil yang berkaitan dengan keterkaitan masing-masing supaya yang membaca nampak gitu ya. Kemudian hasil evaluasinya katanya. Hasil evaluasi ini mau dikemanakan? Apakah menjadi bahan
bahan kepala sekolah ataukah hanya untuk internal gitu. Jadi nanti dijelaskan. Kemudian nilai-nilai ASN berakhlak itu Anda terapkan nanti ketika mengimplementasikan apa kegiatan dan tahapan itu untuk dijelaskan nanti. Saya kira catatannya Pak Nurbakti cukup bagus, Pak Bakti cukup bagus, dan ini memang untuk menjadi proses pembelajaran bagi saudara untuk mengaktualisasikan. Dan terima kasih Ibu Nimade atas kehadirannya, mudah-mudahan dipantau terus dan menjadi catatan ketika Ibu dengar sendiri tadi apa yang menjadi catatan Pak penguji, bahwa yang penting adalah aktualisasinya sebenarnya ya, dari action plan yang sudah menjadi rangkaian kegiatan itu yang harus dia buktikan. Pertama adalah pembuktian dari tahapan-tahapan itu ketika seminar akhir nanti. Dia buktikan tahapan pertama, ini loh buktinya. Kemudian bagaimana nilai-nilai berakhlak itu dia terapkan. Seperti apa? Apakah memakai afirmasi atau kata kunci, silakan ya. Nanti tetapi penjelasan yang perlu. Penjelasan yang perlu kepada penguji sebenarnya. Karena kalau kita berakhlak sudah ada yang paten, mana kata kunci, afirmasinya, siapa, perilakunya. Apakah Anda mau pakai perilaku atau kata kunci? Nah, ini penjelasan. Saya kira cukup ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ibu Nimade atas kehadirannya, dan selamat beraktualisasi ya Ibu tadi Ibu Niwayan. Mudah-mudahan sehat dan jangan lupa dilaporkan perkembangan ke Kolobjar ya. Sesuai dengan jadwal itu Anda sampai sejauh mana supaya kita bisa lihat ya, bahwa Anda bekerja. Oleh karena itu harapan kita Ibu Nimade jangan dulu dikasih tugas. Ya Pak Ibu gurunya, karena beliau ini dalam keadaan habituasi itu melaksanakan apa yang menjadi kegiatan. Oke, terima kasih Pak Bakti, dan dengan ucapan alhamdulillahirabbil pemaparan Saudara Niwayan Yumiastiani SPD selesai dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminar atas Ibu Niwayan Yumiastiani SPD telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Ibu Mentor, dan saya persilakan Ibu Mentor dan Ibu Niwayan untuk meninggalkan ruang seminar. Bu, bagaimana caranya, Bu? Ya, di sampingmu itu ada lift. Atau kau lift saja, Dek. Langsung keluar saja, sayang. Sama Ibu Mentor, mohon izin. Silakan lift, Ibu Mentor. Mohon izin Ibu Coach dan Pak Penguji. Berikutnya ada Ibu Dewi dan mentornya. Dewi. Iya, Dokter Dewi, Bu. Oh, sudah Dokter Dewi. Ya. Keluar. Jadi sebelah keluar. Masih bingung kayaknya keluar.